Hah? Apa Pak? Ngeplok mana? Aku ngedit gak usah ngono, wis langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berjumpa lagi dengan kita Mantap Semolowaru season sekian. Tidak membahas apa Pak? Psikop lagi ya? Bahas yang lainnya aja ya. Soalnya alergi Pak psikop. Cycle of salad. Gue sirahin Enak ceklina. kabeh. Lurus awakmu sak. Bahas apa ya? Iki puasa kepiro Pak? 20 minggu terakhir. Idul Hah? 22. 22. Ngerti ya? Mungkin di sela-sela waktu merepet ke hari Lebaran ya, mungkin teman-teman ini sudah pada mempersiapkan segala aspek kebutuhan baik sandang dan pangannya ya. Dan mungkin ada juga yang berkesempatan untuk pulang kampung, dan juga ada yang entah itu di Surabaya ngapain gak ingin pulang. Nah ini langsung saja saya arahkan ke Pak Lukman. Temanya mudik. Temanya mudik ya, mudik bareng. Oke, monggo Pak Lukman. Ya. Terima kasih Pak Asep, Mas Asep. Temanya mudik. Ya. Kalau melihat jalan raya itu saya selalu terganggu dengan macet. Tidak perlu nunggu waktu liburan ataupun masih hari aktif kerja, aktif kuliah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, itu kita selalu terjebak dalam kondisi traffic jam. Nah, sebenarnya kondisi macet yang selalu menghegemoni masyarakat ini ada apa? Ada apa di balik ini semua gitu. Persoalan ini kok kayaknya menjadi persoalan abadi. Apakah memang ini satu tanda dari majunya sebuah peradaban, di mana ketika jalan-jalan ini dipenuhi oleh masyarakat ya, yang melakukan lalu lintas hilir mudik ya, perjalanan dari rumah ke rumah yang lain dan tempat tujuan yang lain. Apakah ini aktivitas yang begitu cepat dan begitu padat ini menandakan sebuah peradaban ya, tingginya sebuah peradaban. Nah ini pada baiknya kita akan mengupas ya. Nah, yang kedua, apakah banyaknya kendaraan-kendaraan pribadi ya, otomotif yang kita naiki selama ini memang satu-satunya cara untuk mempertahankan hidup gitu. Artinya kalau tidak ada otomotif, sebenarnya kelangsungan hidup masyarakat ini apakah masih bisa terjaga atau tidak sebagai sebuah kendaraan. Kalaupun ini ingin mencari sesuap nasi harus menggunakan otomotif, menggunakan kendaraan ya. Ini apakah menjadi satu pertanda sosial di mana peradaban itu juga muncul. Terus berikutnya terkait dengan surplus yang barangkali bisa dirasakan dari semua elemen, baik individu, masyarakat maupun negara. Kira-kira, nah ini kembali lagi ke pertanda macetnya lalu lintas ini yang dipenuhi disesai oleh kendaraan-kendaraan pribadi. Apakah ini menjadi satu pertanda tingginya tingkat perekonomian suatu bangsa? Nah, untuk mengetahui sisik melek antara kaitan mudik ya di hari raya, macetnya jalanan-jalanan yang dipenuhi oleh kendaraan-kendaraan yang memakan juga banyak korban, ada yang semaput ya, ada yang pingsan, ada yang bahkan meninggal ya, dengan tradisi pulang kampung nih ya. Itu yang ditandai dengan berjejalannya kendaraan-kendaraan pribadi itu. Nah, konon katanya kan kalau mudik, kalau pulang malu nggak pulang rindu, sehingga mudik ini menjadi satu kewajiban. Nah,
Nah, alternatif yang kemudian disajikan oleh arus balik dan mudik ini selalu ditandai oleh fenomena-fenomena sosial yang ajek. Ada baiknya kita langsung saja ke Pak Didin. Mungkin Pak Didin memiliki pengalaman mudik yang spesial. Kalau yang lainnya dulu, Pak. Saya itu biasanya kan penutup, Pak. Ya. Nah, kita ke kanan dulu dah. Saya penutup. Oh, saya dulu. Iya. Oh iya. Tak goreng teh dulu. Sing tuwek ngalah. Mudik. Mudik. Nah, Apa itu mudik? budaya mudik. Ini Mudik ini dikatakan sebagai sudah bisa dikatakan sebagai budaya, Pak ya? Bisa. Oh ya. Untuk mudik sendiri kan, kenapa kok sampai ada orang mudik? Karena faktornya ketika dikaitkan dengan, menurut Pak Lukman tadi, dikaitkan dengan faktor perekonomian, tentu menurut saya berkaitan. Karena adanya orang mudik sendiri itu kan karena seseorang tersebut mudik sendiri kan pulang ke kampung halaman. Berarti ketika orang pulang ke kampung halaman, yaitu orang tersebut sebelumnya yaitu merantau, keadaannya sedang merantau, keadaannya tidak sedang di asalnya, tetapi mereka pergi ke tempat yang lain yang memang kebanyakan yaitu bertujuan untuk mencari suatu pekerjaan yang akhirnya nanti dapat mendongkrak perekonomian mereka. Nah, dan ketika mereka beraktivitas bekerja di suatu tempat tersebut, yang pastinya biasanya dikatakan pusat perekonomian identik dengan kota ya, perkotaan untuk saat ini. Nah itu, dan aktivitas bekerja mereka memang sangat padat. Nah momen mudik ini kan berkaitan dengan libur panjang yang berarti. Ketika ada libur panjang, dimanfaatkan mereka untuk pulang kampung, dan juga selain faktor libur panjang juga faktor adanya hari raya Idul Fitri, Lebaran, di mana budaya Lebaran tersebut adanya saling silaturahim ke keluarga, ke orang tua, saling minta maaf satu sama lain. Nah ini menambah apa ya? Menambah ya. Betulnya. Sini nggak apa-apa. Untuk tekanan untuk buat mereka agar kembali ke kampung halamannya. Jadi seperti itu. Nah, Ya wis. kesan-kesan untuk mudik. Mudik ini sebenarnya bisa dikatakan bukan hanya untuk Lebaran, Pak. Kenapa ya? Karena setiap saat kita di luar kampung halaman itu bisa dikatakan apa ya? Bukan gini. Jauh dari kampung halaman terus kita pulang itu juga namanya mudik. Bukan untuk hanya waktu Lebaran saja. Nah, ini yang banyak dipertanyakan. Kenapa kok istilah mudik hanya terjadi pada saat hari raya? Sudah dijelaskan sama Mas Haunan ini tadi, karena ada daya tarik saat Lebaran itu mudik sekaligus dengan dalam rangka yang lainnya, misalkan bermaaf-maafan dengan tetangganya, terus Pernikahan. ketemu sanak saudara, terus mungkin ke makam almarhum saudara-saudaranya, seperti itu. Terus menanggapi tentang lalu lintas ya,
yang saya amati sekarang, kenapa kok jalan di lintas antar kota, antar provinsi baru diperbaiki saat mendekati hari-hari besar, hari-hari Lebaran. Karena memang orang-orang di kota-kota itu menggunakan jalur itu hanya saat itu tadi mudik. Jadi apa ya? Kesimpulannya sih jalan itu nggak terpakai kalau nggak waktu hari raya itu aja. Mungkin nanti saya akan tambahin lagi. Saya lempar ke Mas Asep. Oh ya, Vicky. Oh, atau Mas Vicky ya? Mas Vicky. Tanggapan untuk mudik itu seperti apa buat Mas Vicky? Kalau menurut saya mungkin udah disampaikan Mas siapa tadi? Adi. Mengenai mudik itu sebenarnya bukan cuma di hari raya ya. Dan juga sebenarnya itu menanggapi sedikit tentang dari Mas Saunan, kalau mudik juga itu bukan hanya untuk para pekerja, tapi para mahasiswa, para pelajar pun bisa melakukan mudik. Tapi mengenai itu, mudik juga sebenarnya ketika kalau orang itu perekonomiannya lagi ada, kalau misal keuangannya dalam keluarganya memang lagi bagus, dia bisa pulang. Ada satu hal juga yang membuat mereka pulang karena memang mungkin kangen sama keluarga, dan mereka yang nggak pulang kemungkinan keuangan di kantongnya mereka tuh lagi menipis. Nah, itu bisa jadi. Terus menurut bagi saya itu kalau emang mudik ketimbang saya pakai biaya pulang pergi, mending saya gunakan untuk bayar kuliah. Nah, di situ kalau pas berhubungan dengan saya anak bisnis juga, memperhitungkan keuntungan dan kerugian. Jadi pemasukan dan pengeluarannya itu emang susah. Jadi ketika kalau kita mau pulang, terus uangnya memang kalau digunakan untuk pulang pergi kan, sebaiknya bayar SPP udah berapa bulan berikutnya gitu. Jadi lebih bagusnya saya sisihkan ke situ. Kenapa? Karena kalau emang keluarga saya itu uangnya memang menipis, tapi kalau emang keluarga saya uangnya menebal gitu, lagi ada, ya bisa aja saya pulang. Pengalaman mudik sebelum-sebelumnya gimana? Kalau mudik sebelum-sebelumnya itu karena memang ada suatu alasan mengantar ayah saya balik, makanya saya ikut pulang ke kampung halaman, bukan karena suatu alasan memang dan kemauan saya untuk pulang gitu. Kan ini biasanya kan kalau pulang itu kan Mas Vicky kan rumahnya jauh di Papua. Lah pengalamannya dari Surabaya pulang ke Papua gimana? Kalau berhubung kampung halaman saya ya jauh ya, mungkin pakai kapal 5 hari. Itu paling cepet. Kalau kemarin untungnya udah diganti kapal, kalau enggak 6 hari. Tapi kalau pakai pesawat cuma mungkin sehari sampai. Cuma kalau pakai pesawat itu bisa dibilang harganya 2 kali lipat harga kapal ya. Seperti itu. Jadi daripada mengeluarkan biaya banyak, saya menghemat untuk naik kapal supaya bisa menghitung uang balik lagi. Ada pengalaman pahit pas pulang mudik? Pahitnya itu di atas kapal, karena di atas kapal itu sungguh lama dan terasa 1 hari itu seperti sebulan gitu. Jadi kalau 5 hari ya udah 5 bulan di atas kapal itu. Bosan karena turun ya cuma di pelabuhan, sekitar pelabuhan. Kalau di atas kapal ya putar-putar di situ aja. Namanya kapal ya gitu-gitu aja. Oke, makasih. Jadi menanggapi. Ya. Saya melihatnya dari sudut lain boleh. Tadi kan sempat dipertanyakan kenapa sih kok disilahkan mudik gitu. Di tradisi Betawi, insya Allah ya kurun waktu sebelum kita merdeka, bahkan di zaman Belanda, orang-orang Batak itu banyak dibantu oleh penduduk-penduduk yang datang dari luar Batak, orang-orang Jawa. Nah, orang-orang Batak atau orang Betawi ini menyebut
orang-orang Jawa yang masuk ke sana itu sebagai orang udik. Orang udik, artinya wong desa, Jawir, jawir. oleh karenanya istilah mudik sebenarnya dipungut dari situ, bahwa orang-orang Jawa yang kembali ke kampung halamannya dikatakan sebagai kembali ke udik atau mudik, sehingga kata mudik itu menjadi konsep yang ketika ini dilekatkan pada sebuah tradisi, ini menjadi hajatan nasional karena dilangsungkan setiap 1 tahun sekali, tahun Hijriah, bukan tahun Masehi tapi tahun Hijriah. Nah, pertanyaannya tadi, kenapa sih harus Lebaran ada mudik ini? Dulu enggak begitu, karena banyak sekali peristiwa-peristiwa ritual itu orang-orang Jawa pulang kembali ke kampung halaman. Di Jawa itu ada tradisi yang disebut merti deso, atau kalau zaman sekarang menyebutnya sebagai bersih deso. Pada saat bersih deso ini, karena masih lekat dengan animisme dinamisme, maka orang-orang Jawa yang merasa punya hubungan spiritual dengan leluhurnya itu pasti akan pulang balik ke kampung halaman, sehingga mereka mudik. Dan ini bukan monopoli Islam saja, di tradisi Hindu sekalipun juga ada dikenal sebagai istilah kasada. Pada saat peristiwa semacam itu mereka juga pulang ke desa masing-masing. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah peristiwa mudik itu merupakan peristiwa budaya ataukah peristiwa religi? Ini yang tadi belum diungkit oleh teman-teman. Menurut saya, mudik itu sebenarnya adalah peristiwa budaya yang karena momennya bersamaan dengan ajaran agama, bahwa selesai orang berpuasa itu pasti masuk sebuah hari yang disebut dengan Idul Fitri itu. Maka kemudian ini disatukan, karena pada saat Idul Fitri itu orang yang telah membersihkan dirinya melalui ritual puasa sebulan penuh ditambahkan lagi dengan meminta maaf setelah sholat Id, lalu minta maaf pada handai tolan. Nah, meminta maaf atau nyambung silaturahim semacam ini sangat erat sekali dengan peristiwa mudik, karena mudik itu adalah orang yang kembali ke desa menemukan lagi pertalian atau hubungan handai tolan tadi untuk saling bersilaturahim, kemudian saling memaafkan. Sehingga saya katakan mudik itu peristiwa tradisi kebudayaan, juga peristiwa religi yang berjalan secara bersamaan. Matur nuwun, Pak. Bapak Didit. Berjalan bersamaan di hari yang sama. Tuh. Nah, lalu pada peristiwa mudik ini juga bisa kita petik pelajaran sebagai sebuah hakikat. Kenapa sih orang itu harus mudik? Dan ini tidak bisa dihalangi oleh kampanye apapun. Pemerintah, negara, LSM, organ-organ NGO apa saja, semua mencoba mengkampanyekan dengan cara menghalangi. Tidak usah mudik karena bahayanya lebih besar, mudorotnya lebih besar. Kenapa tidak ditabung lebih efisien untuk masa depan? Belum waktu, tenaga, pikiran, kecelakaan. Kan kampanyenya kan semacam itu untuk menghalang-halangi mudik. Tapi nampaknya kampanye model apapun canggihnya, ini tidak mampu untuk mendegradasi peristiwa mudik ini. Karena di dalam peristiwa mudik itu hakikatnya orang mandi, orang bersuci, orang membersihkan dirinya. Apanya yang dibersihkan? Moralitasnya, mentalitasnya, spiritualitasnya itu dibersihkan. Ingat bahwa yang namanya urbanisasi atau pergerakan mobilitas penduduk dari desa ke kota-kota, ke pusat-pusat perekonomian, ini punya externality cost
punya biaya eksternalitas. Biaya eksternalitas ini tidak bisa dirupiahkan karena wujudnya adalah kerusakan moral, merosotnya mentalitas, hancurnya spiritualitas karena terkontaminasi oleh nilai-nilai megapolitan. Orang kotor setahun itu harus pulang balik ke puak akar nenek moyang supaya dimandikan di sana. Cara mandinya gimana? Ya berrelationship dengan handetolan itu, sehingga orang akhirnya sadar bahwa oh, ada nilai-nilai adiluhung yang masih dijaga di desa, ada moralitas, spiritualitas, mentalitas yang masih dikeramatkan di desa itu. Nah, ketika orang dari kota pulang itu akhirnya melebur dirinya menjadi orang baru. Orang yang tadinya bromocora begitu masuk ke handetolannya, dia menjadi ingat bahwa apa yang dilakukan di kota itu tidak baik. Urusan nanti kembali ke kota menjadi residivis lagi, ya itu urusan nomor sekian. Yang jelas ketika pulang lagi ke desa ini orang menjadi tercerahkan. Jadi peristiwa mudik itu bisa kita potret sebagai renaisan sebenarnya. Renaisan dalam wujud khas Nusantara. Nah, kerennya di situ. Orisinil. Nah, Orisinil ya. Orisinil pada Semolowaru ini. Lah lalu kaitannya dengan tingkat kemajuan peradaban tadi. Harap diingat bahwa sebenarnya peristiwa mudik itu adanya sejak zaman VOC, zaman Belanda. Urusan hari ini ada kemacetan, ada keribetan, kerumitan dan seterusnya. Ini sebenarnya penyebab dominannya bukan mudiknya, tetapi ada kesalahan orientasi di dalam pembangunan. Apakah ini lalu lintas macet ini sebagai wujud dari kemajuan peradaban? Tidak, saya pikir malah ini kemunduran. Wong sudah cetha, Nusantara ini agraris, Nusantara ini adalah maritim, tetapi yang digeber adalah industri. Di dalam industri ada sektor real, ada sektor jasa, ada manufaktur dan seterusnya di sana. Karena sektor real dan sektor jasa ini meniscayakan mobilitas yang amat tinggi. Mobilitas barang, mobilitas jasa, delivery dan seterusnya, akhirnya menuntut armada transportasi. Jilakanya otoritas-otoritas besar tidak mampu mengantisipasi ini dalam mega plan yang baik, sehingga akhirnya pelaku-pelaku ekonomi, pelaku-pelaku usaha di masyarakat mencari jalannya sendiri. Dengan cara apa? Pengadaan armada sendiri. Bahkan keperluan pribadi pun sekarang pengadaan armada. Dalam satu rumah tangga, kalau anaknya 2 berarti ada motor 2, bapak ibu juga 2, berarti ada 4 kendaraan roda 2 di satu rumah. Belum mobilnya, karena mobil hari ini masih dikaitkan dengan prestise, bukan sekedar alat angkut. Jadi ada orientasi pembangunan yang nampaknya melenceng di sana. Nggak ada urusan dengan mudik. Dari dulu orang mudik nggak ada persoalan kok. Bahwa kita macet, ya karena pertambahan panjangnya jalan dan lebarnya jalan tidak berbanding lurus dengan volume kendaraan yang setiap hari masuk. Seperti air yang seperti air dituang itu. Di titik-titik jam tertentu kita menjadi macet gak karu-karuan. Ini menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan yang kacau balau ini tidak bisa kita timpakan pada peristiwa mudik, karena peristiwa mudik bagi saya sangat sakral, sangat suci, bahkan menolong Nusantara untuk mensucikan dirinya lagi, bahkan menolong Nusantara untuk melakukan pemerataan ekonomi. Karena pada saat peristiwa mudik ini, pusat-pusat atau kantong-kantong ekonomi yang pundi-pundi atau keuangannya biasanya tersentral itu berhasil disebarkan secara merata di seluruh pelosok pojok Nusantara sampai ke tingkat desa-desa ini. Nah, ini kan baik pemerataan kue pembangunan nasional lewat menumpang di peristiwa mudik.
Lalu peristiwa yang baik ini dirusak lagi sama non sewu otoritas lagi yang rusak. Apa? Perbankan. Nah, yang ini mungkin Pak Lukman bisa cerita. Boleh aku cerita kabeh ngiring iki. Mungkin ada baiknya anak tata niaga ya Mas. Jadi ya mungkin ada benarnya juga ya Pak untuk tradisi mudik ini tidak bisa hangus dan dibinasakan oleh segelintir orang yang punya maksud dan keinginan. Dan memang saya dari dulu sudah merasakan bahwasanya mudik tidak mudik, yang penting sebelum Lebaran itu sudah di rumah. Karena ya itu tadi, kita di rumah itu entah itu urusannya dengan keluarga, entah itu urusannya dengan tetangga-tetangga yang ada di pinggir rumah, ya memang tidak bisa dibatasi oleh hal-hal yang segmentasinya itu untuk menghalangi orang-orang mudik seperti itu. Dan mengingat tadi menyinggung tentang renaisan ya memang kita pergi ke kampung, ke halaman, kita kembali suci. Itu juga sudah termasuk filosofi Idul Fitri, mengembalikan hati kesucian itu tadi. Nah, berhubung mudik ini juga ada hubungannya khususnya ke arah perbankan yang sudah disindir Pak Didin. Untuk saya mungkin sudah jelas, karena realitanya di koran-koran pun sudah banyak bermunculan iklan-iklan yang menawarkan ATM bersama dan sudah memberikan pemetaan di mana tata letak ATM-nya sudah disiapkan oleh perbankan. Contohnya salah satu bank yang ada di Jawa Timur dan yang lainnya. Dan itu juga mungkin pintarnya bank untuk mempromosikan dan mengkampanyekan produknya ya lewat dengan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya. Mungkin ini adalah hubungannya dengan kapitalis perusahaan, di mana meraup untung seuntung-untungnya di bulan suci ini dari aktivitas mudik itu tadi. Entah itu lewat jalur tol yang sudah ada, istilahnya apa Pak, untuk peristirahatan itu transit ya. Di situ kan ada biasanya SPBU yang di tengah-tengah tol yang sudah banyak bermunculan, apalagi yang arah Brebes sampai arah ke Mojokerto seperti itu sudah sekian banyak SPBU yang menawarkan berbagai macam fasilitas, entah itu dari shopping, makanan, Indomaret, segala macamnya. Rest area ya itu tadi rest area, bukan transit, rest area. Dan itu juga terdapat ATM yang menyediakan jasa itu tadi ya. Mungkin pemikiran orang-orang tertentu itu adalah fasilitas yang diberikan untuk memudahkan kita apabila kekurangan dana di setiap perjalanan. Tapi bagi saya ya otomatis kalau pulang pun juga sudah membawa uang cash, sudah dipersiapkan dari kesehatannya, dari body primanya, sudah dari transportasinya, dan kebutuhannya setidaknya itu disiapkan untuk perjalanan jauh untuk pulang ke rumah seperti itu. Dan mungkin perbankan bagi saya di hari-hari cuti bersama, tapi tetap ada kepentingan untuk meraup keuntungan untuk arus mudik tahun ini. Mungkin bukan tahun ini ya, tahun-tahun sebelumnya sudah demikian seperti itu. Ya, mungkin itu dari sudut pandang yang kasar. Dan sudut pandang yang halus, biasanya kan mudik dikhaskan dengan pembagian ampau. Kalau Cina kan ampau ya, kalau kita pembagian rezeki lah, istilahnya itu nyangoni sinak desa. Jadi pintarnya orang perbankan itu mempromosikan, membesar-besarkan, ayo tukarkan uang kalian dengan uang yang baru, dengan lembaran yang baru, recehan yang istilahnya itu bisa untuk digunakan pas saat kita sudah pulang dan dibagikan itu.
Nah, biasanya kalau saya tukar di bank itu ada pihak bank yang lain itu memberikan bunga pas waktu kita penukaran. Ada yang nukar 100.000 menjadi 2.000-an, ya 2.000-an itu dihitung lagi ya nggak sampai 100.000, ya mungkin 80.000 lah berapa. Dan pintarnya lagi ada oknum-oknum yang juga memanfaatkan keadaan seperti itu, momentum seperti itu. Di orang yang suka menawarkan receh-recehan di pinggir jalan bagi orang mudik. Ya, mungkin bagi agen-agen seperti itu, bagi bank itu adalah hal yang sangat penting bagi mereka, karena saya yang menetapkannya sebagai orang niaga ya, orang agen yang memanfaatkan data seperti itu tentunya bagi perusahaan bank atau bagi perbankan itu membantu dalam penyebaran atau resell distributor uang-uang eceran itu tadi. Itu yang mungkin sudut pandang kedua ini bisa disanggah oleh Pak Lukman, ya monggo. Saya ingin Mas Hanan mau duluan nanti aja nanti. Oh, nah, ini. Nah, iya silakan. Ya, Apa aja tentang mudik? Apa aja? dinamika tentang mudik. Ya. Mungkin kalau bisa saya kritisi tentang dinamika tentang mudik di akhir-akhir ini, memang sebenarnya banyak sekali pergeseran-pergeseran yang dari hal yang mungkin dibilang biasa jadi tidak biasa. Contohnya kayak kemacetan di Surabaya. Memang akhir-akhir ini Surabaya semakin macet. Cuman dengan adanya mudik pasti lebih banyak lagi volume-volume kendaraan yang ada di jalan-jalan. Begitu juga volume jalan yang ada di antara tol akan keluar kota. Bisa kita lihat sendiri. Mungkin saya menikmati kemacetan tersebut karena rumah saya di arah Demak. Karena Demak sendiri merupakan gerbang tol bisa main pintu dong. gerbang tol pintu ke jalan tol. Kalau saya nanti macet bisa mampir. Mungkin bisa Pak, boleh main-main diskusi-diskusi. Kalau saya sendiri sih menanggapinya sejauh ini dari dinamika yang sudah ada saya amati di jalan-jalan aja sih seperti itu. Tapi kalau misalnya kita bilang pandangan mudik secara ekonomi sendiri amat sangat berdampak, kurang efektif saya rasa. Tapi di zaman Jokowi ini saya rasa semua perekonomian masih dianggap terkendali karena Jokowi sendiri punya banyak sekali program-program. Mungkin nggak Jokowi aja sih, dari zamannya Pak SBY ataupun zaman-zaman sebelumnya ada beberapa istilah kayak alternatif lain untuk adanya mudik-mudik gratis yang disediakan oleh pemerintah. Sebenarnya itu bagus sekali pemerintahan zaman sekarang ini. Tapi juga perlu dilihat semua keputusan yang diambil tidak semerta-merta itu ada sisi baiknya semua, tapi ada sisi kekurangannya. Tapi saya rasa sampai sejauh ini masih wajar-wajar saja. Jadi kalau untuk tingkat ekonomi sekarang ini, apalagi di tahun Lebaran sekarang ini, banyak sekali uang yang beredar. Contohnya uang-uang yang baru-baru, mungkin bisa dilihat teman-teman di cetakan-cetakan baru itu kan banyak sekali pemerintah mencetak uang di Lebaran kali ini. Sebenarnya hal tersebut kalau dibilang inflasi pasti ada inflasi di Indonesia ini pasti ada. Cuma bagaimana kita menyetabilkannya aja dibantu oleh pemerintah zaman sekarang gitu. Mungkin secara umumnya bisa seperti itu. Kalau misalnya secara partikularnya, mungkin teman-teman yang nonton video ini bisa kita ajak diskusi untuk perkenalan juga. Mazhab Semalawaru. Mazhab Semalawaru. Mungkin juga bisa saya kenalkan Pak, kalau misalnya anak ekonomi ajak sini ya. Insya Allah. Oh hai. Kalau misalnya teman-teman yang melihat video ini atau teman-teman di sini bisa berkenan ikut diskusi di Omah Srikana yang terletak di Jalan Srikana
Epicentrum. Oh, Development Center. kader saya banyak di sana. Oh iya. Oh, Di ketinggalan Jalan sampean. Kebun Kertajaya 9 Hai. nomor 57. Ya, terima kasih. Makasih. Leh, kok aku aja, wae hauna. Aku Iya, Pak. masih ini bingung sama pernyataannya Pak Kakinya hilang. Didin. Bingung sama pernyataannya Pak Didin tadi loh yang pulang mudik itu dari apa? Luar daerah keluar ke perantauan. Terus di situ katanya diibaratkan tempat yang kotor. Ketika dia pulang, Bapak Didin sering ke sana. nah itulah waktunya mereka untuk mensucikan diri, kembali ke fitrahnya gitu ya Pak. Bersinggungan. Tapi kalau menurut saya nggak semuanya seperti itu. Bisa saja bisa jadi dia membawa dari tempat Saya juniornya Farid satu. dari luar tersebut dia membawa ke daerahnya, yaitu akhirnya mereka membawa dampak juga. Oke lah, mereka mungkin bisa membersihkan diri di sana, tapi pena. Oh. pastinya ada bekas-bekas Saya sih lebih bekas-bekas sering nongkrongnya sama kotornya itu yang berceceran. Akhirnya menular ke masih ada sangkut pautnya sama beberapa orang yang ada di sana. teman-teman pemakai Intinya kan mereka kembali itu tidak hanya mensucikan, tapi di sana juga menularkan, tapi sama sekaligus aja menularkan. ini tempat yang teduh di mana ada Bahkan kalau dikaitkan dengan Pak Didin tadi masalah bank, perekonomian, nah itu kan juga akhir tertular dari mereka yang kembali dari kota kembali ke desa. Akhirnya yang di desa ini melihat bahwasanya kok gimana melakukan transaksi ini kok secara mudah, secara lebih simpel. Uang ini hanya membawa satu kartu tapi bisa membawa banyak uang kemana-mana. Nah di situ kan akhirnya membawa dampak juga di lingkup daerah desa atau lingkup daerah asal mereka yang pulang, dan di situ banyak juga yang tertular itu tadi. Jadi tidak hanya menurut saya kurang yakin atas pernyataan Pak Didin tentang kembali ke mensucikan diri jika mudik tadi. Mungkin bisa ditanggapi sama Pak Didin. Terima kasih. Sanggahannya ya? Saya sangat setuju dengan keluarnya sanggahan itu. Monggo silakan. Pak saya. Oh iya. Makasih Pak. Ya. Waalaikumsalam. Meskipun kontennya mungkin harus diperbaiki lagi, khususnya tentang transformasi nilai. Tapi sebenarnya Pak Lukman nanti yang urusan transformasi nilai itu Pak. Tidak harus saya sebenarnya. Sampean aja, karena sampean orang sosiologi. Tadi saya udah banyak ngomong. Kalau saya semua nanti itu kan yang saya sebut eksternalitas cost tadi kan yang tidak berupa uang, tapi kerusakan moral dan seterusnya tadi. Di desa itu, saya cerita desa aja dulu. Karena desa itu relatif homogen, terus ikatan-ikatan darah, ikatan-ikatan kekerabatan itu lebih kuat. Lalu kontrol sosialnya sangat amat tinggi, sehingga desalah benteng terakhir yang mampu menjaga dan mengawal nilai-nilai kebaikan Nusantara. Nah, sesuai dengan teori behavioristik, kalau pengandaiannya desa adalah sebuah habitat yang steril, semacam air wudhu itu, lalu ada orang yang tak kena debu dari mana, begitu masuk ke habitat ini otomatis akan tersucikan, mengingat kontrol sosial yang amat tinggi, ikatan kekerabatan dan ikatan darah yang amat kuat, lalu keterjagaannya nilai-nilai dari masa lalu yang tetap dikawal sampai hari ini. Terus kemudian di sana juga relatif homogen, terus di sana minim sekali konflik kepentingan, vested interest sangat minim, sehingga orang untuk berbuat
salah sedikit saja itu tercover oleh semua penduduk desa. Dan sanksinya, ingat, di sana yang berlaku sanksi yang sangat menyakitkan, yakni sanksi adat. Nah, sanksi adat ini lebih menakutkan ketimbang sanksi yang diberikan oleh hukum pidana. Nah, karenanya saya katakan desa sebagai sebuah habitat dalam teori behavioristik adalah tempat yang bisa mensucikan orang manakala orang itu datang dari tempat-tempat yang terkontaminasi oleh nilai-nilai modernitas dan seterusnya. Saya pikir itu nanti bisa dilanjut oleh Pak Lukman. Oke, terima kasih teman-teman. Barangkali saya melihatnya dari sisi yang masih sejalan dengan apa yang dibicarakan oleh teman-teman semua terkait dengan hilir dan muara kemana sangkan paran yang dilakukan oleh pola-pola dinamika masyarakat ini sebenarnya kan mencerminkan jati diri sebuah bangsa. Kalau melihat teori sosiologinya Emil Durkheim ini kan banyak berbicara tentang jati diri masyarakat, jati diri kolektifnya. Tapi yang banyak sekali dilupakan itu ternyata banyak sekali sisi-sisi yang sangat ikonik yang luput dari pengamatan bahwa ada fenomena-fenomena individual di sana. Jadi ada jati diri individual yang barangkali tertelan oleh gerakan yang begitu masif yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Nah, sehingga mudik ya atau perjalanan hijrah ya dari satu tempat ke tempat yang lain ini menjadi fenomena yang membudaya. Nah, kalau mengingat apa kutipan-kutipan yang sangat luar biasa di masa lalu ketika sudah melakukan sebuah riadoh gitu, atau apa pensucian batin yang itikaf, usaha, ikhtiar, lalu kemudian meditasi ya. Puasa ini kan dianggap sebagai sebuah pola meditatif ya. Pola yang melihat kepada diri sendiri pun seperti halnya membaca. Ketika sudah membaca 10.000 buku, maka lakukanlah perjalanan selama 10.000 km. Nah, ini menjadi satu keterhubungan yang mengaitkan pensucian yang batinnya diubah menjadi atau diteruskan oleh pensucian yang bersifat fisik gitu. Pensucian yang bersifat kasar. Dari apa? Dari apa itu persembahan atau sacrifice yang dilakukan oleh seseorang, yang dilakukan melalui apa itu mekanisme pergerakan ragawi, pola-pola gerak yang ditandai oleh fenomena sosial. Nah ini sebenarnya filosofi hijrah yang ada di balik apa itu fenomena mudik yang saya pikir melekat ya dari masa ke masa. Nah, perpindahan nilai yang dikatakan Pak Didin yang berpola behavioristik ini barangkali memang sangat berlaku ya di era primordialisme. Artinya ketika masyarakat itu masih sangat pure, masih sangat murni, terjaga nilai-nilai originalitasnya ya, di mana village dan city atau kota ya, itu memang dikotomi yang memang sangat berbeda jauh di masa lalu, di era primordial, di era-era yang masih sangat kolonial atau yang masih baru beranjak dari belakangan kolonialisme. Saya pikir itu masih sangat kental perbedaan yang seperti itu. Tapi di era modern yang sudah sangat dialektis dan ditandai dengan kemajuan IT, saya pikir ini fenomena yang wang sinawang gitu ya. Orang desa pun melihat kehidupan yang begitu enjoy dan pleasureful ya, sangat nikmat itu. Saya pikir orang-orang yang ada di desa pun sudah mulai mengamati dan mulai meniru, mimetik gitu ya, mimesis terhadap kehidupan atau corak lifestyle yang ada di perkotaan. Jadi anak-anak mudanya itu juga sudah mulai konsumtif dan barangkali jauh lebih urban, jauh lebih kota ya, gaya hidupnya daripada orang perkotaan itu sendiri. Dilihat dari lifestyle-nya
dan konsumsi yang dilakukan oleh orang-orang desa. Nah, barangkali nilai-nilai materialisme yang diajarkan oleh orang-orang kota yang pergi ke desa ini sesungguhnya sudah lebih adaptif dilakukan oleh orang-orang desa. Artinya orang-orang desa jauh lebih materialistik gitu. Artinya fenomena apa itu tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah ini barangkali sudah tidak ada lagi gitu. Nah, jadi yang seperti dikatakan Asep, salam tempel ya, angpau ini menjadi satu yang sangat ditunggu-tunggu karena adanya perjumpaan itu tadi. Transfer kebudayaan yang semacam ini ya, dan transfer nilai-nilai values yang dilakukan dari masa ke masa ini saya pikir sudah mulai sangat rumit untuk dideteksi ya. Tidak sama dengan fenomena yang ada di generasi-generasi sebelumnya, ditandai dengan modernitas dan kemajuan teknologi itu tadi. Jadi barangkali nilai-nilai materialisme yang diajarkan di kehidupan perkotaan itu sudah jauh lebih menarik ketimbang nilai-nilai kearifan ya, kebijaksanaan, nilai-nilai adat dan nilai-nilai yang masih orisinil, yang masih segar itu barangkali sudah mulai luntur gitu. Artinya yang ditunggu-tunggu bukan wejangan-wejangan dan nilai-nilai perkotaan yang sangat sophisticated dan rumit itu, tapi jauh lebih konkret yaitu kepada pola-pola materialisme dan konsumtif dan berapa banyak uang yang bisa disalurkan di desa gitu. Nah, bukan etos kerja dan yang lain-lain sebagainya itu, tapi jauh lebih kepada materi yang ditunggu-tunggu gitu. Nah, kita tahu bahwa perjumpaan yang semacam ini yang dilakukan terus-menerus ini kan semakin mengikis perbedaan. Nah, kita tahu semakin intensitas ya, topeng atau persona sosial yang dipakai oleh masyarakat desa maupun masyarakat kota ini sudah topeng yang sama gitu, persona yang sama. Persona apa? Ya, persona materi gitu. Sehingga saya pikir sudah tidak ada bedanya lagi. Orang kota pun ketika datang ke desa mereka memiliki kecemasan tersendiri ya. Ada tuntutan sosial yang mengharuskan mereka harus mengedarkan uang sebanyak mungkin di area dan lingkungan di pedesaan gitu. Makanya mereka ada pepatah ya mengatakan pulang rindu tak pulang ya malu karena tidak membawa banyak uang. Nah, tapi kalau dilihat dari fenomena apa yang sudah sangat rutin ini tadi dan ajak ya, intensitas yang tinggi, saya kira ini muaranya sebenarnya lebih kepada peran sebuah negara ya, bagaimana melakukan kontrol untuk menjaga originalitas nilai-nilai yang ada di desa maupun yang ada di kota ini supaya tetap terjaga. Jangan sampai pola-pola behavioristik yang tadinya dikatakan Pak Didin tadi itu justru malah berlaku sebaliknya. Artinya bukan nilai-nilai pedesaan yang menyucikan orang-orang yang ada di perkotaan, tapi orang-orang perkotaan yang melakukan banyak kontaminasi di pedesaan gitu ya, mengotori nilai-nilai yang ada di pedesaan. Dengan nilai-nilai apa? Nilai-nilai ya itu tadi yang pendek akal atau yang singkat kepada dan konkret kepada materialisme. Nah, sinergi yang seperti ini saya kira yang harus tetap dijaga, yang harus dilakukan oleh pemerintah. Makanya ketika perjumpaan ini semakin ditandai oleh hijrah dari kota ke desa, di mana alat transportasi ini menjadi item yang begitu penting ya. Ketika pulang ke desa membawa mobil ini menjadi nilai prestis yang begitu tinggi di mata masyarakat pedesaan. Sehingga masyarakat pedesaan pun lama kelamaan pun akan terpacu untuk juga memiliki barang mewah atau mobil-mobil yang dimiliki oleh masyarakat kota. Nah, sebenarnya ini yang justru lebih diuntungkan saya kira ya karena ada undang-undang investasi di orde sebelumnya
suatu juga antem sandalan. Undang-undang investasi yang sudah diterapkan di era pembangunan, saya pikir ini sudah semakin mencapai titik puncaknya di zaman sekarang ini. Artinya kita tahu bahwasanya jika masuknya barang dari luar ini dianggap sebagai jalan satu-satunya untuk menyerap tenaga kerja dan memberdayakan masyarakat supaya tenaga-tenaga ahli ya, lulusan-lulusan sarjana ini bisa terserap baik untuk memenuhi kuota tenaga kerja sebuah negara, maka ini harus dibayar dengan alat-alat dan banyaknya mesin-mesin dan jumlah-jumlah produksi yang dilakukan oleh industri. Maka ini saya pikir adalah harga yang sangat mahal. Sehingga ini negara harus terus melakukan prediksi dan prognos, harus melakukan ramalan. Sampai kapan? Apakah infrastruktur yang dibangun ini bisa seiring atau harmonis dengan adanya pertambahan alat-alat transportasi armada yang terus dipasok setiap harinya ini. Nah, saya pikir ini harus terus dipantau karena jangan sampai setelah wajah bangsa Indonesia ini dilihat dari satelit begitu hitam karena adanya asap polutan dan barang-barang rongsokan besi yang tidak terpakai lagi barangkali ketika sumber daya alam minyak oil ya yang tidak bisa diperbaharui ini sudah semakin menipis, maka ini dianggap sebagai hal yang lumrah. Saya pikir ini harus dilakukan oleh negara sedari awal. Iya. Saya menerima semua argumen tadi, cuman patut ditambahkan satu variabel di sana bahwa yang menjaga nilai-nilai di desa itu bukan semata-mata persona-persona masing-masing warga desa itu tidak, tetapi sesuai hukum basis material. Jadi yang mengawal nilai-nilai itu agar tetap ada itu sebenarnya basis materialnya, bahwa desa itu adalah agraris yang hanya punya 2 musim, di mana karena mereka menggantungkan dirinya hanya dari sektor pertanian, maka sebagian besar waktunya lebih banyak untuk bebrayan, sehingga terciptalah bentuk masyarakat sosial yang disebut dengan Gemeinschaft atau paguyuban. Paguyuban inilah yang sejatinya merupakan fungsi dari basis material. Lah nilai-nilai tadi adalah fungsi dari paguyuban. Jadi kalau diurut, nilai itu fungsi dari paguyuban, bentuk model masyarakat. Bentuk model masyarakat paguyuban itu fungsi dari basis material. Jadi dalam jangka panjang, abad maupun milenium ini akan tetap terjaga. Bahwa ada kontaminasi itu sifatnya temporer. Kontaminasi sifatnya temporer dan itu pun tidak ajak karena setelah lebaran mereka harus meninggalkan desa lagi. Yang terjadi adalah di hari mudik itu ada dua model ekonomi yang saling bertemu di sana. Jadi J.H. Buck dari Belanda, peneliti Belanda itu pernah menemukan sebuah konsep ekonomi yang berlaku di Nusantara. Di satu sisi ekonominya masih ekonomi tradisional karena basisnya adalah agraris dan maritim. Di sisi yang lain ini dipertahankan dengan ekonomi internasional atau terjadi pengintegrasian ekonomi tradisional dengan ekonomi internasional. Nah, di tingkat desa ini ketemunya pengintegrasian itu pada saat mudik itu. Tapi ini pun temporer. Iya, pengintegrasian ekonominya juga nilai-nilai yang kontaminatif dari perkotaan tadi sifatnya sangat temporer. Begitu peristiwa mudik selesai, mereka akan balik lagi ke kota dan biasanya diikuti oleh teman, saudara, handetolan di kampung yang ingin menangguk sukses di rantau, sehingga terjadi urbanisasi tambahan yang karena lahir dari pengintegrasian ekonomi dari tradisional dengan ekonomi internasional di peristiwa mudik tadi.
Nah dengan demikian, kalau peristiwa mudik itu sedemikian ribet dan kompleks semacam ini, maka aksiologinya adalah negara yang dalam hal ini dilaksanakan oleh government atau pemerintah harus mencari solusi-solusi sebagai wujud daripada aksiologi peristiwa mudik itu. Dengan demikian, maka peristiwa mudik ini bisa didekati dengan cara pembangunan, bisa didekati dengan cara sosiologis, juga bisa didekati dengan kultur dan yang lain. Saya pikir multidisiplin akan bisa dipakai menggunakan pendekatan pada peristiwa mudik. Nah dengan demikian uraian mengenai mudik saya pikir sudah 1 jam Pak Lukman. Mohon di closing statement, silakan. Menjelang 10 hari Idul Fitri, datangnya hari raya bagi umat Islam, berakhirnya bulan Ramadan yang ditunggu-tunggu dan yang selalu dilaksanakan oleh umat Muslim, kita aturkan di sini selamat merayakan hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama. Jika ada perkataan-perkataan yang kurang berkenan dan jika ada kritik yang barangkali Akan disambung saya. ya yang barangkali terkait dengan hal-hal yang menyinggung banyak pihak, saya aturkan minta maaf karena ini adalah upaya penggalian intelektualitas dan kognitif yang dimiliki oleh mahasiswa. Oke. Untuk Belum diakhiri, Asep, barangkali ada closing statement. ya untuk para pemudik saya ucapkan selamat berkumpul dengan keluarga. Yang penting satu, jaga kesehatan, jaga kondisi, dan upayakan membaca doa biar selamat di perjalanan. Oke, cukup itu dari kami Mantap Semolowaru mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Allahu a'lam bisawab, lali gak disebut. Kok tumben ini ada seseorang. Mas Zainab Pak tugas. Ya, nonton Pak. Boleh. Silakan dipakai bawa pulang pun enggak apa-apa. Ada.